Film dimulai dengan Otto Anderson membeli tali di toko perangkat keras. Saat hendak membayar, ia mengeluh kepada kasir karena ditagih beberapa sen lebih mahal untuk panjang talinya. Otto dikenal di lingkungannya sebagai orang yang pemarah dan sinis, dan sangat ketat pada aturan, terutama setelah istrinya yang ia cintai meninggal 6 bulan sebelumnya. Meskipun demikian, ada beberapa tetangga seperti Jimmy yang masih berusaha menghubungi Otto, meskipun ia menganggap hampir semua orang bodoh. Suatu hari, ia pergi bekerja di hari terakhirnya. Dan sesampainya di kantor, rekan-rekannya menyambutnya dengan pesta kecil untuk merayakan pensiun. Otto bersikap dingin, dan kelihatan gak senang dengan pesta itu. Tapi memang kelihatan, kalau teman-temannya ini sinis dengan Otto, dari ucapan-ucapannya. Sampai di rumah, Otto menelpon untuk memutus telepon dan mematikan listrik di rumahnya. Lalu dia menyiapkan tali dan naik ke meja untuk gantung diri. Tapi kemudian, dia mengurungkan niatnya karena mendengar keributan di seberang rumah. Dia melihat tetangga baru di seberang jalan, dengan kesulitan mencoba memundurkan truk. Otto berlari keluar dan bertemu Tommy, Marisol, dan kedua putrinya, Luna dan Abby. Dengan muka agak sebal, Otto membantu Tommy memarkirkan mobil, lalu kembali ke rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia kembali terganggu ketika Tommy dan Marisol datang dan memberinya makanan sebagai tanda terima kasih. Otto menerimanya dan memakannya, menikmatinya, lalu memutuskan untuk gantung diri. Saat bersiap untuk mati, ia melihat kilasan-kilasan kehidupannya, termasuk kenangan tentang ayahnya. Tetapi kait yang mengikat tali gantungan putus dan Otto jatuh ke lantai. Otto pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam istrinya, Sonja, beserta bunga-bunga yang dibelinya. Ia berbicara seolah-olah Sonja ada di sana bersamanya. Di malam hari, Otto mengenang masa mudanya. Ia gagal dalam ujian fisik militer karena kardiomiopati hipertrofik, suatu kondisi jantung genetik yang diderita dan menyebabkan kematian ayah Otto. Dalam perjalanan kembali ke Pittsburgh, ia melihat Sonia menjatuhkan bukunya saat berlari mengejar kereta. Otto mengejarnya dan mengambil buku itu, dan kemudian mengembalikan bukunya, lalu duduk bersamanya. Ia sudah terpikat olehnya, tetapi ia menyadari ia naik kereta yang salah. Sonia memberinya sedikit uang kembalian agar ia bisa membayar tiket kereta ini. Sonia mengizinkannya menyimpan kembaliannya, sebuah koin perak murni yang masih ia simpan hingga kini, dan Sonia kemudian bergabung dengannya untuk makan malam. Otto kemudian didekati lagi oleh Tommy dan Marisol. Kali ini membawakannya kue-kue Salvador dan bertanya kepada Otto apakah mereka bisa meminjam tangganya. Tetangga lain, Anita, meminta bantuan Otto untuk menguras radiatornya agar bisa menghasilkan panas lagi. Otto dengan berat hati melakukannya dengan syarat Anita mengembalikan selang taman yang dipinjamkannya selama musim panas. Otto juga memiliki sedikit dendam terhadap suami Anita, Ruben, setelah sebuah kejadian yang dianggap sebagai kudeta terhadap Otto, dan Ruben juga menderita suatu kondisi yang membuatnya hampir lumpuh, dengan keterbatasan gerak. Anita mengatakan putra mereka, Chris, telah menyarankan untuk menempatkannya di panti jompo. Saat Otto menyelesaikan pekerjaannya dan hendak pergi, Ruben meraih selang taman dan mencengkeramnya erat-erat seolah tahu apa yang sebenarnya Otto rencanakan. Namun Otto menariknya dari genggamannya. Otto duduk di mobilnya di garasi dan mencoba bunuh diri lagi dengan keracunan karbon monoksida. Sambil menunggu ajalnya, ia teringat kencan makan malamnya dengan Sonia. Sonia memperhatikan Otto tidak memesan makanan untuk dirinya sendiri. Otto mengaku merasa tidak punya prospek karena tidak bisa bergabung dengan tentara dan tidak punya cara untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ia sudah siap jika Sonia tidak lagi bersamanya. Namun, saat ia hendak keluar, Sonia meraih tangannya dan menciumnya di depan pengunjung lain yang bersorak untuk mereka.
Suatu hari Otto kembali mencoba bunuh diri dengan menghirup gas karbon monoksida. Di saat-saat kritis, untunglah Sonia datang menggedor-gedor pintu garasi. Sehingga bunuh diri Otto pun gagal. Sonia minta tolong ke Otto untuk jadi sopir ke klinik anak, karena suaminya lagi sakit dan Otto pun bersedia. Sementara Sonia sedang memeriksakan kandungannya, Otto menunggu bersama anak-anak yang lain. Ketika itu terjadi insiden dengan seorang badut. Otto marah ke si badut karena dia menukar kain milik Otto dengan kain yang lain. Suatu hari Otto kembali berniat ingin bunuh diri lagi. Kali ini ia pergi ke stasiun. Ia berniat menabrakkan diri ke kereta. Namun gak disangka ada kakek-kakek yang jatuh ke rel. Dengan sigap Otto turun ke rel kereta untuk menyelamatkan si kakek yang jatuh dan Otto pun berhasil. Orang-orang di situ langsung memfoto kejadian itu dan Otto pun jadi terkenal. Percobaan bunuh diri Otto pun kembali gagal. Kebaikan Otto terus berlanjut. Ia mengajari Marisol cara mengemudikan mobil. Awalnya, Marisol merasa kesulitan karena ia belajar mengemudikan mobil manual. Seiring waktu, Marisol mulai mengemudi dengan lancar. Dan mereka tiba di kafe favorit Sonia. Di kafe, Otto bercerita kepada Marisol tentang masa lalunya, tentang kisah percintaannya dengan Sonia, dan kisah persahabatannya dengan Ruben, yang sempat retak akibat perbedaan mobil kesukaan. Otto terus saja membantu orang. Malamnya, dia menemani anak-anak Marisol bermain dan membaca buku. Dan ketika Marisol dan suaminya sampai di rumah, setelah pergi ke dokter, Otto sudah tertidur. Esok paginya, Otto membantu memperbaiki sepeda Malcolm yang rusak. Kini Otto telah berdamai dengan Malcolm, si loper koran. Ingatan Otto kembali ke masa lalu, ketika Otti dan Sonia sedang berlibur. Dan bis yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan terguling. Sonia yang terluka cukup parah, segera mendapatkan perawatan medis. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sonia tewas bersama bayi yang dikandungnya. Sejak saat itu, Otto menjadi pribadi yang pemarah, mudah stres dan ingin bunuh diri. Walaupun sebenarnya, hatinya baik. Kini Otto telah berubah. Dia menjadi akrab dengan orang-orang di lingkungannya. Dan mereka kompak untuk menjaga ketertiban dan ketenangan di tempat tinggal mereka. Suatu hari, Jimmy bercerita kalau Anita sebenarnya mengidap penyakit Parkinson. Dan Chris dari perusahaan Day Emmerich memaksa Anita dan Ruben untuk menjual rumah mereka. Mendengar itu, Otto pun marah. Dia meminta Anita untuk menunjukkan surat-surat dari perusahaan itu. Di saat itu, Otto kemudian minta maaf kepada Ruben. Karena selama ini, dia tidak peduli kepada teman. Dan dia berjanji kepada Ruben akan membereskan permasalahan rumahnya. Setelah itu, Otto pergi ke rumah Sonia untuk meminjam telepon. Dia ingin menghubungi orang-orang properti yang ingin membeli rumah Ruben. Di saat itu, Otto bercerita kalau orang properti menghina istrinya yang lumpuh. Tak lupa, Otto juga menghubungi simbak penglihat media sosial. Agar berita ini menjadi viral. Dan akhirnya, pihak properti pun datang. Mereka ingin membawa Ruben ke rumah sakit. Namun, Anita menolak. Di saat pihak properti mempertanyakan siapa yang akan merawat Ruben, Jimmy tampil sebagai pahlawan. Dia bersedia merawat Ruben dan menganggap bahwa Ruben dan Anita adalah keluarganya. Dan akhirnya, perusahaan properti itu pun pergi dan menyerah. Teman-teman Otto bersuka cita atas keberhasilan mereka mengusir agen properti yang ingin membeli rumah Ruben. Di akhir film, Otto menulis pojok surat untuk Marisol yang berisi pesan terakhir. Otto akhirnya meninggal karena serangan jantung. Semua tetangganya sedih mengenang kebaikan Otto.
Dan film pun berakhir.